Nah, kalau saya nyanyi nggak gitu, Pak. Iya. Kalau saya nyanyi gini, Wongkong ini kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo tetap menang. Cakep, sing penting wani. Wani. Yes. Pak Kanda, kita ini kedatangan tamu yang memang super manyuper, top markotok, jos markojos. Yes. Luar biasa ya. Iya. Ini juga salah satu kakak ganteng ya. sahabat lama juga. Oh iya, sahabat lama juga. Ya, tapi sekarang sudah tambah motor Iya. ya. Iya. Dulu beliau tuh pernah belajar sama saya, Pak Kanda. Iya. Tapi saya kira aku hormat. Aduh, mantap. Dia adalah direktur Politeknik Bumi Akpelni Iya. di Semarang. Di Semarang. Itu satu-satunya sekolah yang mempunyai jurusan lali ya, kok. Pokoknya sekolah swasta rasa negeri. Kok ditakono. Iya. Sekolah swasta rasa negeri yang di kelautan pelayaran begitu ya. Iya. Nah, ini dahsyat ini, dan ini ada di Semarang, di Jawa Tengah satu-satunya loh Pak Kanda. Yes. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang ingin menyekolahkan anak-anaknya ya di sekolah swasta ini berani bersaing dengan negeri. Dan di Jawa Tengah itu adalah di Politeknik Bumi Akpelni. Udah langsung aja lah Pak. Kita langsung saja lah panggil direkturnya langsung ya. Ya, beliau adalah Bapak Fajar. Wah, luar biasa. Saya dapat tamu yang mantep ya. Pak Fajar, apa kabar nih? Baik, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Gimana kabarnya? Wah, selalu Lama nggak? dahsyat. Lama gimana? Saya ketemu Pak Guru saya. Oh, Iya. Masya Allah. Pak Fajar, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita silakan sapa dulu Sobat Kendel. Ya, baik. Sobat Kendel semuanya dimanapun berada menyaksikan tayangan ini. Perkenalkan, saya Cahya Fajar Budi Hartanto, Direktur Politeknik Bumi Akpelni di Kota Semarang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap wani. Wani. Ya. Ya, oke Pak Fajar. Ya. Tadi saya sudah sampaikan, tapi ya aku lali jurusan apa itu yang satu-satunya hanya ada di Jawa Tengah itu. Oh, oke, baik. Ya, jadi mungkin sekilas tentang Politeknik Bumi Akpelni. Iya. Jadi Politeknik Bumi Akpelni itu dulunya Akademi Pelayaran Niaga Indonesia. Berdiri sejak tahun 1964. Wis, aku lagi lahir. Jadi nampak. iya. Ini kan dari lahir. Oke. Ya, jadi di tahun 2019 di bulan Februari kami berubah menjadi Politeknik. Nah, jadi program studi yang tadinya ada di Akpelni itu kan D3 Nautika, D3 Teknika, kemudian Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan. Hanya 3 itu Ya. berdiri sampai dengan tahun 2019. Yang Akpelninya. Ya, kemudian dengan berubah katakanlah rumahnya lebih besar sehingga sofanya diganti. Gitu. Bayangannya begitu ya, sehingga gede, sofanya diganti. yang bepo gitu, sehingga yang D3 Nautika kita rubah, kita transformasi menjadi sarjana terapan, atau kalau masyarakat masih banyak mendengarnya D4 ya, sarjana terapan teknologi rekayasa operasi kapal. Nah, itu tadi yang mau saya sebut, lupa saya. Teknologi rekayasa operasi kapal. Ya. Itu kalau swasta satu-satunya di Jawa Tengah. Sementara di Jawa Tengah baru kami. Sementara ya. Betul, ya. Mantap. Kemudian yang D3 Teknika Ya. kita rubah, kita transformasi menjadi D4 atau sarjana terapan teknologi rekayasa permesinan kapal. Oke. Gitu. Oke. Nah, yang D3
ketata laksanaan pelayaran niaga hari ini masih dalam proses. Kami sedang memproses ke kementerian untuk juga nantinya akan berubah menjadi sarjana terapan. Targetnya di tahun ini oleh kementerian sudah ditarget harus selesai, yaitu akan jadi jurusan manajemen pelabuhan dan logistik maritim. Karena sekarang skupnya sudah logistik dan ya. Logistik. Iya. Oh sekarang logistik forwarding itu luar biasa. Iya sekali. Wah, apalagi masa pandemi begini, Mas, super ya. Tapi enggak, nanti pandemi pergi pun tetap teknologi ini akan sangat-sangat dibutuhkan karena masa depan ini Pak Fajar di revolusi industri 4.0 itu salah satunya adalah kolaborasi antar negara. Betul. Dan itu membuat forwarding ini menjadi sangat ya. Dan ada satu program studi tambahan yang baru di luar dari yang sudah lama itu, yaitu transportasi laut. Sarjana terapan juga untuk yang transportasi laut. Tahun ini kami akan wisuda yang bedanya logistik dengan transportasi. Nah, ini memang banyak yang tanya nih, banyak yang bingung loh. Jurusannya kok mirip-mirip ya. Kalau yang transportasi laut itu lebih fokus pada perusahaan pelayaran. Jadi bagaimana kita mengusahakan atau mengupayakan sebuah komoditas itu tertransport melalui laut. Jadi ini pekerjaannya di skupnya lebih ke perusahaan pelayaran. Sementara yang logistik dan pelabuhan itu lebih ke kalau kita bilangnya lebih ke sisi logistik ngurusi barangnya. Betul. Dari mulai kalau yang perajaan tadi adalah manajemen perusahaan. Ya, katakanlah untuk berlayarnya gitu ya. Jadi transportasi laut lebih ke dekat laut lah. Dekat laut. Tapi sementara barang ini kan tidak di tepi laut. Barang ini mungkin ada di gudang. Dan harus dibawa. Jadi kontennya itu ada di jurusan logistik. Ya. Tapi ngurusi perusahaan kapalnya itu di transportasi laut. Betul sekali. Paham. Loh Pak, ini kan yang kampusnya di kampus biru di Jalan Arteri itu bukan. Beda. Ini sering jadi saya sering mengatakan orang kampus kami itu terkenal di luar Semarang, tapi orang Semarang justru luar pengertiannya di kan ya? Bukan, beda. Mohon maaf. Teman dari sebelah. Bukan ya? Kalau di sana memang sekarang sudah jadi universitas memang. Kolega kami, rekan kami berdiri 1 tahun lebih tua gitu dari kami gitu. Kami yang ada di Sampangan di Bendan. Satu area dengan kampus-kampus kampus betul. Yang Unisbank apa itu? Ya, Unisbank, Unika, ada ILL Dikti, Kopertis ya. Ya, betul. Aku alumni Unisbank. Halo Unisbank. Berarti satu alma mater lu ya? Oh iya. Iya. Dari Unisbank. Ya. Oh, di situ ya. Ya, luar biasa. Maaf ya. Enggak, mungkin supaya masyarakat juga harus tahu. Oh betul. Ya? Jadi yang belum tahu gini aja. Saya ngundang aja Pak Jumala, Pak Ganda boleh datang, Sobat Gendel juga boleh datang ke kampus kami karena di kampus kami hari Sabtu dan Minggu dibuka untuk umum. Open house-nya tiap Minggu. Hal yang lain kan open house mungkin hari tertentu ya. Kami open house Sabtu dan Minggu karena ada satu objek wisata religi yaitu masjid yang bentuknya kapal pesiar. Wow, keren ya. Iya, masjid ini kapal pesiar dibawa ke sana. Nah, iya. Jadi ada yang bilang ini kok kapal di atas gunung kayak Nabi Nuh. Harus datang ya, harus datang. Kita harus bikin liputan. Oh iya, Dan podcast harus bikin liputan ya. Tunggu video berikutnya. Iya. Itu khusus 1 minggu Pak ya? Yang untuk umum 1 minggu, tapi untuk edukasi tidak. Misalnya katakanlah sekolah ya, kadang-kadang kan ada anak TK. Memang kami sarankan daripada dibawa ke pelabuhan berisiko, kepleset cemplung laut itu repot. Jadi untuk mengedukasi tentang transportasi laut dan seterusnya silahkan ke kampus. Nah itu hari kerja kami layani. Karena edukasi ya. Karena serutut dulu. Pak Jumala, saya sangat puas Pak dengan layanan BTN 12. Oh iya, saya kan juga sudah pakai. Yang paling tak suka ya apa coba? Apa? Eksekutif lounge di bandara. Biasanya saya harus bayar 150.000 minimal Pak, bisa lebih itu. Sekarang gratis, kita bisa makan, bisa minum, free ya. Sambil nunggu panggilan flight ya. Yang kedua, diskon di mana-mana. Di banyak merchant, resto, hotel, sport center, health center, di grosir. Saya senang Pak kalau ke kantor BTN
kita dapat fasilitas exclusive lounge. Oh iya. Nah, di situ nanti kita dapat layanan transaksi eksklusif. Iya, eksklusif. Ini orang bareng wong akeh itu Iya, signifikan. Bisa ngopi, ya, ada snacknya. Iya. Nyaman lah Pak. Iya. Dan kita dapat juga safe deposit box Pak di bank itu. Oke. Layanan banking prioritas. Gratis juga kan? Gratis juga, ya kan? Oke. Dan dapat hadiah di hari istimewa Pak. Ulang tahun. Iya, dan itu bisa kita pilih sendiri Pak. Wow. Dan satu lagi Pak, Apa Pak? meeting room itu juga saya suka, sering pakai. Oh iya. Jadi kalau kita meeting dengan klien itu bisa di PTN. Betul, Memang betul. tidak di semua kantor, tapi ada kantor-kantor tertentu yang menyediakan meeting room untuk kita. Nah, ini harus dimanfaatkan ya. Iya, Pak Aryawan, teman kita harus kita segera ajak biar menikmati. Oke. Ya. Tingkatkan saldo Anda untuk mendapatkan fasilitas BTN prioritas. Pak Fajar, tapi kayaknya saya mau izin yang versi edukasi deh. Iya. Supaya kita bisa Betul. meeting jurusan-jurusan terus mereka yang Ya. sedang kuliah. Iya. Iya. Kalau ya untuk edukasi itu akan naik sampai ke lantai 4-nya masjid. Karena lantai 4-nya masjid itu adalah bridge dengan real equipment dari kapal. Tapi kalau yang hanya kunjungan Sabtu Minggu yang wisata rohani itu hanya sampai lantai 3. Sampai di mikrop. Iya. Itu berbayar Pak masuknya? Enggak, hanya bayar parkir saja. Kalau ke masjid kan ya kita kayaknya piye gitu ya, masuk dicari. Kalau Anda pun kota Malinfak itu masjid ya, betul, karena konsepnya ya. Sorry. Hanya bayar parkir bisa ibadah di masjid kapal berarti masjid kapal ya. Namanya Masjid Jami Haji Sunarto. Masjid Jami Haji Sunarto itu awalnya ya. apa? Jadi Haji Sunarto itu adalah ketua Dewan Pembina Yayasan Wiyata Dharma. Beliau yang memang mayoritas membiayai pembiayaan pembangunan masjid ini, meskipun ada urunan sedikit lah dari alumni. Gitu. Itu masjidnya model kayak kan ada juga yang wisata di Ngalian tuh Pak yang kalau di Ngalian itu bentuknya kan seperti bahtera ya, jadi kayak perahu lalu di atasnya bangunan gedung. Kalau ini betul-betul persis seperti kapal pesiar. Ya, karena kapal aslinya ada kapal Paul Gauguin, itu di miniatur, kemudian ini harus kita liput Pak. Ya, Pak Sobat Gendul bisa tahu ya. Ya, sangat menarik. Sangat menarik. Kalau lewat jalan tol masuk dari tol Mangkang ya itu ya, tol Krapia. Iya, Krapia. Itu akan lewat persis di sampingnya masih kelihatan. Ya. Itu baru tampilan luar, belum roh jerone. Pak Fajar. Iya. Apa sih membuat orang harus sekolah di? Iya, itu Pak. Ya. Jadi begini, saya sering sih ditanya ya, kenapa Pak saya harus mendaftarkan anak saya di tempat penjaringan? Politeknik Bumi Akpeli ya. Kan orang itu saya sudah menginventarisir ya, selalu orang bertanya lah dari orang tua apa harapannya kepada lembaga pendidikan, itu yang kita tanyakan ya. Nah yang ditanyakan orang tua itu rata-rata hanya 2 Pak. Satu, sekolahnya ada beasiswanya enggak? Iyalah ya, maklum kan apalagi pandemi kemarin. Lalu yang kedua, anak saya kalau sudah lulus dari situ itu cari kerja sendiri atau dicarikan pekerjaan kan gitu ya, sehingga iya betul. Nah kami sehingga kemudian fokus pada 2 ini gitu kan ya. Beasiswa kami upayakan dari perusahaan pelayaran, ada ikatan dinas gitu ya, kemudian beasiswa dari pemerintah tetap pasti ada, beasiswa dari alumni, beasiswa dari yayasan cukup banyak yang kami tawarkan. Lah kemudian cari pekerjaan ini yang kami sediakan. Artinya kami punya fasilitas, ada unit khusus praktek gitu ya, Pravda dan Prala yang memang fokus untuk satu menyalurkan praktek. Kalau untuk bekerja biasanya memang rata-rata atau sebagian besar anak-anak itu setelah praktek banyak yang kembali ke tempatnya praktek gitu. Karena kan mereka praktek menunjukkan performa yang baik ya, sehingga yang cocok ya sudah kamu aja. Bahkan beberapa kali ini sudah mungkin 6-7 tahun terakhir ini kalau kami mau wisuda, kami yang minta izin ke kantornya malah. Saya minta izin anak saya mau saya wisuda dulu. Iya, malah Pak, katanya nggak bisa gladi Pak, karena harus sana sudah kerja sebelum wisuda itu. Nah itu yang kami tawarkan. Plus ada nilai plusnya. Karena kalau kita bicara pengetahuan dan keterampilan, ya wajar. Lulusan perguruan tinggi itu punya pengetahuan dan keterampilan wajar. Tapi yang paling penting kalau di tempat kami fokusnya di pembinaan karakter.
Kami ada asrama. Ya, keren. belum semua perguruan tinggi maritim swasta sudah menyediakan asrama. Itu untuk semua mahasiswa atau? Untuk 2 angkatan. Jadi ya 2 angkatan itu 2 tahun maksudnya? Ya, 2 tahun, betul. Tahun pertama, tahun kedua? Tahun pertama, tahun kedua. Wah, itu sudah top markot. Ya, keren ya. Ya, kapasitas 1080. Telkom University aja cuma tahun pertama. Iya. 1080 ya. Itu Iya. Kemudian namanya pun bukan asrama. Kami beri nama Gedung Pembinaan Karakter. Gitu. Jadi disitulah menjadi pusat untuk kita melaksanakan pembinaan karakter. Karena sekarang ini bagi kami yang penting, ya betul, pinter kemudian terampil itu penting. Tapi kalau orang pinter nggak punya karakter, jadinya keblinger. ini orang pinter nggak punya karakter jadinya keblinger. Tapi gini bro, karakter is number one. Hari ini tuh karakter betul, betul sekali. Saya itu kan ya setahun merasa lah jadi ngelola sekolah ya. Itu gini Pak Ganda. Perusahaan yang datang itu sering saya tanya, Pak, jenengan ini kok masih mengadakan tes, orang percaya tahu kalau anak-anakku, loh ya percaya banget Pak, ini sekolah unggulan. Terus keluaran dari sini itu secara teknikal, itu mesti oke lah. Iya. Nah kok isi dites, loh aku harus menyaring karakter terbaik mereka. Jawabannya gitu Pak Fajar. Betul. Jadi yang dicari itu karakter terbaik. Maka orang-orang karakter keblinger. Iya betul, perusahaan pelayaran itu sekarang ngetesnya tidak banyak-banyak dalam arti pengetahuan dan keterampilan. Karena mereka tahu ya kampus kita sudah ada simulator. Sudah jadi simulator, kemudian ujiannya sudah computer based assessment dan seterusnya. Sehingga mereka sudah yakin. Prakteknya juga setahun kan jadi 1 tahun kami prakteknya di atas kapal 1 tahun. Jadi technical itu basically gitu. Mesti lolos lah. Betul. Maka lebih banyak psikotes, lebih ke arah mengetahui misalnya ketahanan mental mereka gitu ya ketika harus jauh dari rumah, gitu kan. Kemudian kerjasama timnya bagaimana? Karena kan di atas kapal itu yang penting ya, bekerja sama dengan tim satu kapal. Itu yang mereka uji. Dan di universitas Politeknik ini beliau itu sangat concern dengan karakter. Wah ini dahsyat, benar-benar dahsyat. Concern loh, semua pasti bina karakter sudah pasti. Ini programnya Mas Menteri. Betul. Tapi yang concern itu tidak banyak loh Pak Ganda. Iya. Ya. Tapi hebatnya ini kan yang disampaikan Pak Fajar ini kan keinginan dari orang tua ini terpenuhi semua Pak. Satu dapat ada beasiswa, ya kan. Programnya banyak ya sekarang ya. Terus penyaluran kerja ya oke ya. Berarti kan kurang opo. Pak Fajar. Saya nih penasaran ini Pak Fajar. Di beberapa kampus yang sifatnya semi militer begitu, itu sering ada mohon maaf ya. Praktek bullying khususnya pada saat pengenalan mahasiswa baru. Nah, gimana Bapak bisa meyakinkan? Sobat bener. Gonku aman. Gimana Bos? Jadi begini, memang tidak bisa dipungkiri ya, itu cukup lama kami merubah budaya itu, kita menghilangkan itu. Jadi dari sejak mungkin 2014 atau 2015 kami mulai concern ke pembinaan karakter. Kemudian dari situlah kami mulai mengubah pola-pola pendidikan senior ke junior begitu ya. Kami mulai menggunakan istilah kakak asuh, adik asuh, kakak tingkat, adik tingkat. Itu mulai kami berlakukan. Kemudian dulu pada waktu masih 2014 itu kan baru 1 tahun asramanya. Nah tahun kedua mereka keluar itu kami lanjutkan pembinaan itu di kos-kosan. Itu kan biasanya terjadinya justru tidak di kampus sebetulnya ya. Hal-hal yang seperti itu yang sampai hari ini masih terjadi itu kadang-kadang kan terjadinya kalau yang di kampus-kampus lain itu kan di kos-kosan. Nah kalau kami memang ada namanya pembina taruna pintar yang akan secara bisa mendadak, bisa rutin datang ke kos-kos yang memang itu di situ dihuni oleh satu daerah tertentu misalnya begitu ya. Biasanya mereka ngumpul di satu tempat tertentu. Nah ini kami adakan pembinaan di sana dan sekarang kondisinya sudah sangat jauh berbeda. Itu bahkan sekarang karena gini, senior atau kakak kelas, kalau kami sebutnya kakak asuh itu yang nyari adik kelas mereka pada saat mereka di semester 2, kita
jadikan mereka sebagai ujung tombak promosi kan. Nah ini adik-adikmu dewe loh, kamu yang bawa ke sini loh kan gitu ya. Jadi jadi ini adikmu sendiri begitu. Dan itu memang sudah cukup berubah banyak sekali, sudah jauh. Dan memang pembinaan kemahasiswaan itu tidak bisa dilepas dalam arti begini, kami punya instruktur bekerja sama dengan Lanal Semarang, TNI AL, dan dengan kepolisian, dengan Polsek yang ada di kampus, lalu ada Koramil. Nah ini pembinaan yang berkala, jadi ada namanya kalau di kami itu setiap naik semester mantap bintal, pemantapan dan pembinaan mental. Jadi fisiknya nggak terlalu banyak, tapi lebih ke pemantapan mental untuk misalnya mau naik jadi senior ya, nanti kamu mau jadi kakak yang harusnya menjadi teladan. Iya betul. Itu yang banyak kami lakukan, dan memang dengan pendekatan agamis gitu ya. Kadang ada yang sampai menyindir kami itu di kampus pelayaran sesuai kayak pesantren tapi ternyata itu baik loh, disiplinnya ketat loh. Mana ada pesantren yang nggak disiplin coba disiplin sekali gitu ya. Tapi NKRI itu loh iya tetap NKRI meskipun masjid gede saya ya Kristen. Iya. Saya ingin meyakinkan ya kalau meskipun kayak pesantren tapi NKRI ya. Pesantren itu nuansa agamisnya karena kakak kelas dan adik kelas berangkat bersama-sama sholat jamaah itu rasanya adem. Ya kalau yang Kristiani kita sediakan ruang doa, ada kami sediakan. Ya kalau hari Minggu misalnya katakanlah yang Hindu atau Buddha mau ke pura atau ini kami antar gitu dengan fasilitas dari kami dari kampus. Ya betul, kami fasilitasi. Gitu. Nah, dengan begitu kemudian bullying atau kemudian kalau bahasa saya ya kekerasan lah begitu ya. Ada kami pasang awal-awal ya 2014-15 tuh awal-awal kami pasang di beberapa tempat aturan-aturan undang-undang gitu ya, kekerasan dapat dihukum penjara sekian tahun gitu-gitu. Anak-anak mulai baca gitu ya, mulai ini aja janganlah kecil yang dilakukan masa-masa tulisan itu ya, undang-undang apa segala itu. Dan sekarang sudah jauh lah sih. Sekarang sudah clean ya Pak ya? Ya sudah, ya sejak 2014 itu sudah tidak ada kasus, sudah nil. Jadi aman ya. Itu di dalam pelaksanaannya ada Bapak membuat peraturan atau? Ada namanya peraturan tata tertib taruna (Pertiptar) yang nanti ada turunannya dua, perintah harian sifat tetap dan peraturan dinas dalam. Nah peraturan dinas dalam untuk yang di asrama, mulai dari mengatur kehidupan keseharian mereka di asrama ya, dari mulai bangun sampai tidur. Perintah harian sifat tetap itu kepada seluruh taruna dimanapun Anda berada, perkara soal etika berpakaian dan seterusnya itulah gitu. Karena mereka tinggal di luar kan bergaul dengan masyarakat kita harus bekali dengan peraturan juga. Pak Fajar, bagaimana jenengan bisa memastikan aturan itu benar-benar dijalankan? Iya, kami punya jajaran ketarunaan namanya. Jajaran ketarunaan di dalamnya ada instruktur. Instruktur ini dari Angkatan Laut, dari Kepolisian, dari Koramil. Kemudian kami punya pembina taruna. Nah, pembina taruna ini kami gunakan mereka yang sudah turun dari kapal, turun praktek gitu ya. Nah, mereka kan tahu sendiri sebetulnya di kapal itu yang ternyata yang dibutuhkan apa sih. Nah, mereka yang kita suruh ngomong, karena gini, anak sekarang itu kadang-kadang kalau sama dosennya, kadang-kadang ya, ada yang kelihatan di mukanya tuh gini, enggak iya toh Bapak dosen ini ngajar bener. Karena kan wajahnya begitu ya. Kan gini loh. Karena gini, kita kan misalnya ada yang sudah lama nggak berlayar, lalu kita ngomong nanti kalian kalau di kapal begini-begini, dia majunya kapal udah lama nggak layak. Saya teknologi maka begitu kakaknya baru keluar dari kapal, mereka percaya gitu, dan mereka betul belum perasaan ya bahwa kehidupan itu sesuatu yang berputar, itu kita tanamkan sama mereka. Saya sering kalau mengajar saya contohkan, saya angkatan 36, kalau kami sebutannya kan pakai angkatannya, saya angkatan 36. Saya jadi mualim 3 di atas kapal, saya pernah punya mualim 4 itu angkatan 29 misalnya gitu ya. Ternyata di kampus senior belum tentu nanti ketika di dunia kerja itu masih jadi seniornya, belum tentu. Orang berkarir kan bisa ada yang lari kencang ya kan. Nah, jadi kita tanam jangan sampai kamu pukul waktu di kampus, nanti ketemu di dunia kerja, kamu mungkin tidak dipukul secara fisik, tapi ketika dia jadi katakanlah misalnya manajer atau asisten manajer crewing, wah ini senior yang dulu pernah mukul nih, coret. Nah ini gimana ya kan? Itu nggak bisa. Saya sudah memaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Iya.
Padahal harus di CTC juga lah ya. Di radio. Nah itu makanya. Ya. Betul itu. Wow, luar biasa. Saya yakin betul Pak, karena saya sedang memutar balikkan pertanyaan itu untuk memastikan bahwa komitmen manajemen ini memang benar-benar dijalankan gitu. Ya. Artinya yakinlah karakter di sana memang benar-benar dibina. Dan sekarang today karakter is number one. Yes, that's right. Itu luar biasa ya. Banyak sekarang sekolah-sekolah yang justru sekarang mengutamakan karakter. Tetapi pun kalau dibandingkan dengan yang belum konsen ke situ masih jauh lebih besar dari sekolah yang belum konsen ke sana. Jadi riwayat ini kalau boleh cerita riwayatnya pembangunan masjid ya Pak ya. Jadi pembina yayasan pada waktu itu membangunkan asrama dengan harapan kalau belajar di asrama berarti dia akan serius, kemudian karena terawasi tidak seperti di luar yang maunya sendiri. Tapi ternyata peningkatan secara nilai katakanlah pengetahuan dan keterampilan itu tidak sangat signifikan dengan ada asrama itu. Artinya yang diharapkan adalah tambah pintar, tambah rajin itu belum muncul, belum terlihat saat itu. Kemudian pembina yayasan begini, gini aja, kita nggak punya lulusan yang pintar banget nggak apa-apa, tapi punya kemauan belajar, gitu ya. Itu karakter Pak. Itu karakter karena kemauan atau niat. Nah, yang penting bagi kami sekarang ini di yayasan adalah kita mencetak lulusan yang bisa diterima oleh perusahaan, padahal perusahaan itu mengharapkan karakter. Mereka yang jujur ya. Ceritanya pada waktu itu simpelnya begini. Banyak para misalnya mohon maaf lah oknum ya, masinis atau engineer di kapal atau officer yang kemudian memainkan perhitungan bahan bakar dan seterusnya sehingga kemudian kerugian bagi perusahaan gitu kan ya. Nah, mereka pinter itu orang-orang yang bisa bikin ngatur angka-angka itu orang yang pinter itu kan. Tapi kan nggak berkarakter tadi. Ya, maka bilang ke serapa pun nggak terlalu pinter, tapi punya karakter. Terus gimana? Ya, kita fasilitasi Pak dengan kegiatan-kegiatan keagamaan kayak gitu. Luar biasa. Oke, keren ya. Pasti kalau kita mau tanya masih banyak pertanyaan Pak Ganda. Tapi kan kita segera harus tahu ya, regane piro. Betul. Juga mungkin ini larang apa enggak gitu. Ya, oke. Politeknik Bumi Akpeli itu kalau kita perhitungkan secara dengan pesaing ya, dengan sesama. Sebetulnya masih lebih murah. Saya berani katakan ketika dibandingkan, terutama nanti misalnya kita membandingkannya setelah berjalan kuliah itu 3 atau 4 semester itu akan sangat terasa. Mungkin agak besar di awal, tapi dalam perjalanannya itu tidak terlalu sangat besar. Gitu. Nah, kami punya bahkan beberapa sudah ada yang memberitahu ke kami, Pak, sebetulnya ada juga di negeri namanya jalur mandiri. Jalur mandiri itu lebih mahal daripada di tempat Bapak. Gitu. Nah, makanya dari situ kan kita bicaranya sekarang persaingan itu kan kita bicara kualitas gitu kan. Kalau Anda mau di jalur mandiri dengan biaya yang lebih tinggi memang ada yang monggo. Kalau di kami segini ini cukup untuk membina untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas gitu. Sebenarnya kalau kita bicara mahal enggak mahal sih Pak. Kalau kita bicara biaya perhitungan selama studi, kemudian ya kalau mohon maaf lah bukan bermaksud pendidikan kita omongkan bisnis, tapi kita ngomong mengeluarkan uang di pendidikan itu kan seperti investasi. Nah, return of investment-nya itu cepat. Nah, gitu ya. Karena sekolah di pelayaran. Itu masalahnya. Poinnya di situ. Iya. Itu. Iya. Begitu kerja setahun lah ya. Waduh jadi ini gede pelayarannya. Oke. Terus ini Pak Fajar. Di sana sudah ada asrama dua angkatan ya. Terus kalau yang sudah di luar asrama itu bagaimana mereka? Ya kalau yang sudah di asrama mereka tinggal di kos atau di mes gitu ya. Ada mes-mes daerah memang kan yang beberapa daerah itu maksudnya khusus. Ya kayak yang pernah dikunjungi Pak Ganjar waktu itu mes Kalbar. Itu isinya anak-anak Kalbar semua di sana. Khusus ya. Iya betul. Oh gitu ya. Dan biasanya kakak kelasnya karena mereka senasib sepenanggungan dari rantau ya di perantauan. Tapi kan karena sudah 2 tahun ya mesti bisa hafal terus. Iya. Karena di tahun pertama, tahun kedua itu sudah tidak ada masalah. Itu laki perempuan ya Pak ya?
atau asrama? Iya, kalau tapi ada lokal khusus. Taruna itu ya. Tarunanya ada Taruni? Taruni ada juga ya. Ada Taruni. Ada juga yang di jurusan nautika atau teknologi rekayasa operasi kapal itu yang berlayar ada juga. Oh, berarti cowok cewek, Pak? Iya, bisa. Pak Fajar, saya itu ya sedikit-sedikit memantau lah perkembangan. Kalau Pak Fajar kan sering Facebookan. TikTok sekarang. Jadi komunikasi masanya, komunikasi publiknya itu ya oke juga lah Pak Fajar itu. Itu saya lihat perkembangannya begitu melejit cepat gitu ya. Itu apa saja yang sudah dibuat dari sebelumnya apa menjadi apa gitu. Yang Pak Fajar terutama berperan di situ. Ya, 2000 saya masuk di sana itu 2012 ya. 2011 akhir lalu baru mulai berkarir kan di 2012. Kemudian 2014 sorry. Ya. 2011 dengan sebagai apa sih? 2011 saya masuk dosen. Ya, dosen biasa. Kemudian di 2012 akhir 2011 itu saya diberikan kepercayaan menjadi kaprodi nautika. Akhir 2012. Akhir 2011. Wih, cepet deh. Cepat sekali, Pak. Cepat sekali. Super. Prestasinya saat itu adalah memimpin tim untuk perubahan akreditasi program studi. Jadi akreditasi program studi kami pada waktu itu C. Kemudian kemudian saya datang, saya bilang, loh kok prodiku dewi kok C, saya begitu ya. Terus kalau prodinya C ya berarti lulusannya nggak bisa masuk ASN atau PNS kan begitu. Lalu saya tergugah untuk ini harus, kita punya sedemikian hebatnya kok C kan begitu. Maka kita harus ngomong sama pemerintah. Kemudian saya pimpin tim untuk mengubah itu sehingga akreditasinya menjadi B pada saat itu gitu. Kemudian 2012 saya dapat promosi lagi menjadi wakil direktur. Pada waktu itu perubahannya adalah ujian negara di kampus sendiri. Jadi banyak orang kan yang begini, sekolah swasta, terus ujiannya berarti nginduk ya kan gitu kesannya ujian harus di kampus sendiri. Termasuk pada waktu itu sertifikasi simulator. Itu ada persyaratan kalau di perhubungan ya, sebelum dia bisa ujian untuk berangkat praktek laut itu harus punya dibuktikan dengan pelatihan dan sertifikasi praktek di simulator. Nah kami punya simulator itu sejak 2006, 2005 ya. Tapi begitu saya datang di 2011, lagi simulator kok sudah punya, kok anak-anak masih harus ujian simulator di tempat lain. Apa punya kita ini nggak bisa? Saya begitu waktu itu saya propose dan ini bisa jadi duit. Mohon maaf lah ya, saya bicaranya kita swasta kan harus cari tambahan duit. Karena dana. Kita harus mengandalkan mahasiswa terus kan nggak mungkin. Ya mahasiswa itu kan ada pasang surutnya, sehingga lembaga harus survive kan. Kreativitas untuk mencari dana. Lalu saya kembangkan simulator itu, maka pada waktu itu ada sertifikasi pertama untuk Certificate of Proficiency, sertifikat keterampilan yang biasanya hanya ada di negeri. Kami adakan sekarang di kampus. Waktu itu 2012 start pertama kami punya namanya BRM, Bridge Resource Management. Itu yang pertama kali. Ini sudah wakil direktur ya? Ya, posisi saya waktu itu kaprodi. Saat itu masih kaprodi. Ya? Kemudian di prodi itu sendiri itu simulasi. Iya, di prodi saya. Kemudian geret prodi teknik, geret. Nah, makanya karena geret prodi itu lalu promosinya ke Wadir 1 di sana. Gitu. Nah, karena kok pinter geret. Ya kan gini, orang katanya nggak boleh sukses sendiri loh, Pak. Iya, nggak boleh. Gitu. Nggak boleh, Pak. Iya, betul. Karena ada masa, ada saat ya di mana kita gantian akan ditolong orang lain. Saat kita yang membutuhkan kan. Betul. Iya, jadi 2012 kami punya 1, hari ini kami sudah punya 11 sertifikasi. Top. Dan itu mungkin bukan hanya dari Politeknik Bumi Akademi saja. Ya, yang biasa ikut sertifikasi. Oh iya, dari luar teman-teman pelaut bisa ambil di tempat kami. Bisa ya? Iya. Wah, keren. Ya, gitu. Jadi sekarang yang datang ke aku ini memang tidak hanya mau kuliah gitu, tapi aku bangga tahu sinau ya. Oh iya, teman-teman jangan terus mesti harus tahu juga. Saya belajar public speaking dari beliau. Kalau enggak ya enggak sekendel sekarang.
Apalagi CTC-nya ya kan, untuk menghilangkan emosi negatif itu ketika mau bicara. Biasa. Bro, setelah jadi wakil direktur, ya, 2014 saya kemudian masukkan itu ada pergantian direktur, kemudian saya masuk ke periode kedua sebagai wakil direktur 1 gitu. Jadi bersama dengan 1 itu kurikulum ya? Ya, bidangnya akademik dan kerjasama buat kami. Nah, di 2014 itulah saya mulai membuka lagi wacana bahwa kita nggak bisa kalau begini terus. Sudah 50 tahun kok masih akademi saja. Kalau akademi kan mentok hanya boleh buka sarjana terapan D4 paling tinggi. Padahal kan kita namanya perguruan tinggi harusnya bisa mencetak juga magister, mencetak doktor. Dan itu statusnya harus upgrade gitu. Sehingga saya memimpin tim lagi untuk menaikkan level dari akademi menjadi politeknik itu di 2014, 15, 16 mulai berproses gitu ya. Baru goalnya memang di 2018. Gitu. High speed. Sebetulnya gini Pak, kalau saya sendiri nggak mungkin karena ini bukan pekerjaan satu orang, satu tim. Yang karakter leadership yang kita punya itu kan mengencourage tim. Bagaimana membuat tim ini mau melakukan atau memberikan upaya terbaik mereka gitu kan. Nah, tapi caranya memang yang paling simpel ya dengan memberi contoh, gitu kan. Jadi ketika misalnya katakanlah saya memberikan tugas pekerjaan, lalu sekian hari harus selesai, saya sendiri juga harus bisa selesai juga dengan target waktu yang diberikan. Nah, mereka melihat, oh iya Pak, Dir aja sibuk begitu masih bisa selesai gitu kan. Katakanlah sekarang kita ada namanya laporan beban kinerja dosen, setiap semester harus laporan gitu. Ya saya juga harus melakukan itu sebagai dosen, kan kalau direktur itu kan statusnya dosen dengan tugas tambahan gitu kan. Kewajiban dosennya kan tetap harus dilakukan, mengajar, meneliti, pengabdian masyarakat tetap harus dilakukan kan. Nah dengan kita memberikan contoh, mereka dapat contoh, mereka bisa melakukan lebih baik gitu. Tapi ada satu lagi Pak, yang memperkuat keyakinan kita tentang karakter yang ada di Politeknik Bumi Apelni. Dia tadi kan salah satu dari karakter leadership kami itu kan mengencourage tim. Mantap ya. Mantap. Pertama menggunakan kalimat karakter. Jadi betapa pentingnya bagi beliau ini karakter. Ya. Terus encourage tim. Ini aku yakin sekali ini tidak hanya ada di tim manajemen dan dosen, tetapi juga mesti nular ke mahasiswa. Sudah pasti itu. Karena bagaimana karakter yang ada di manajemen, top manajemen itu mesti akan nular terinternalisasi ke mahasiswa. Memang karakter 2011 ketika saya datang itu saya agak kaget juga. Yang dijadikan senat mahasiswa itu ya kalau kita menyebutnya staf resimen ya. Itu tidak ada pembekalan apa-apa, pokoknya dipilih kemudian dilantik suruh kerja gitu kan. Padahal mereka ini kan jembatan loh yang begitu akhirnya terus mudah mau bicara dari luar gitu. Lalu akhirnya menyusup lah itu ajaran-ajaran nggak benar ini mengawal gimana ya, sehingga kemudian waktu itu saya bilang gini sama lembaga, nggak bisa, kita harus mengadakan satu pembekalan bagi mereka sebelum mereka melaksanakan tugas. Mereka ini kan jembatan antara kita ke taruna gitu ya. Sehingga harus kita adakan. Kemudian apa itu Pak? Nah, ini ada satu perangkat yang namanya latihan keterampilan manajemen mahasiswa, LKMM gitu. Nah, kalau kaminya karena sebutannya taruna jadi kita rubah jadi LKMT gitu. Materinya saya ambil dari dikti, kemudian kami selenggarakan mulai dari 2011 itu setiap kali staf resimen baru sebelum dia melaksanakan tugas harus lulus dari LKMT itu. Sehingga manajemen itu sepemikiran, begitu saja. Dan di LKMT lebih banyak pembekalannya tidak teoritis, artinya materi-materi gitu enggak. Ya kalau yang bidang administrasi ya memang bagaimana sih bikin proposal, bagaimana sih bikin gitu ya. Mantap luar biasa. Keren ya. Wah. Itu tadi baru wakil direktur. Gimana sekarang setelah jadi direktur cerita beliau? Saya diseleksi dari 3 calon sebetulnya pada waktu itu. Semuanya senior saya gitu ya. Kemudian yayasan mempercayakan saya di 2019 untuk menjadi direktur.
Jadi apa ya, patternnya teman-teman itu inilah nih direktur masa pandemi. Karena begitu saya dilantik bulan April itu tahun 2019. Oh, ya, Mei habis itu Mei 2019 saya baru mimpin penerimaan mahasiswa sekali di 2019. Kemudian Maret 2020-nya pandemi langsung, gitu. Sehingga kemudian tahun persis ya. Ya pada saat itu memang kalau bahasa kami ini siapapun yang sedang memimpin atau siapapun yang memimpin akan mengalami masa yang berat karena ada satu perubahan yang belum pernah sama sekali dilakukan di pendidikan vokasi, yaitu belajar online. Pendidikan vokasi itu selalu praktek. Bagaimana kita mau mengajar mereka di simulator dengan nonton video misalnya? Enggak praktek itu bukan praktek, kan? Padahal selama ini mereka di bengkel ngelas misalnya dengan mesin. Ini gimana kan simulasinya dengan mereka di rumah masing-masing dengan kendala sarana komunikasi yang juga masih terbatas gitu kan. Sehingga pada waktu itu saya hanya menjalankan online 3 bulan. Maret 2020, Maret, April, Mei, Juni sudah saya masukkan lagi. Oh iya? Termasuk nekat, Pak. Saya direktur nekat. Wow. Iya, sampai didatengin Satgas Covid dari provinsi dan kota. Karena masuk ya? Karena. Tapi kan masuknya sekian persen toh, Bro? Nggak, masuk Pak, full di asrama. Wow. Dengan pengaturan ulang asrama. Ya, pengaturan ulang. Iku jangan dulu tenang. Saya penting ya, tapi ini ceritanya begini Pak. Jadi ketika kami masukkan anak-anak, pada waktu itu memang semua perguruan tinggi maritim memasukkan awalnya kan. Setelah 3 bulan kayaknya agak mereda kan waktu itu ya, dimasukkan. Lalu kemudian naik lagi, semua dipulangkan lagi, saya enggak. Karena saya gini, lah ini kalau dipulangkan lagi kena di jalan, malah kena. Iya, kena di jalan dan seterusnya. Karena anak-anak kami bukan hanya sekedar rumahnya 5 langkah nyampe. Justru gitu kan. ada di dalam asrama itu malah terisolasi. Justru itulah kami sediakan dokter khusus, poliklinik yang memang menyediakan itu, yayasan menyediakan ambulans khusus yang kalau mau dipakai sewaktu-waktu. Kamar asrama yang tadinya 12 orang, satu kamar itu kita rubah jadi 6 gitu ya, jadi separuh, kemudian jaraknya kemudian ditambahi macam-macam lah, kami tambahkan fasilitas dan seterusnya yang pada saat dikunjungi itu pun, pada saat diinspeksi itu pun ya memang lolos gitu, artinya memenuhi persyaratan. Pada waktu itu saya nggak tahu, saya bicara inilah ketika kita ngomong nilai apa sesuatu yang jelek tapi ada manfaat tuh gini. Saya cerita Pak, 2020 taruna kami itu turun drastis ya. Dari biasanya tiap tahun kami menerima 500-an lebih, 540, kami hanya menerima saat itu nggak sampai 300. Saat itu sih memang pada saat itu rasanya sedih banget, saat itu ya. Waduh, nggak sampai target itu kan masuk. Tapi dengan jumlah yang hanya sedikit itu, kemudian kami bisa mengatur proses pembelajaran, mengatur tempat di asrama, yang kemudian ya ini apa istilahnya bahasa saya tuh kere tapi tetap sombong. Itu ketika Satgas datang saya bilangnya gini loh. Kere tapi tetap pede. Tetap pede. Jadi gini, ketika Satgas datang itu saya bilangnya gini. Kami ini demi pandemi loh, mengurangi kapasitas asrama. Aslinya ya itu hikmah Pak, itu cerdas. Nah, jadi memanfaatkan kondisi yang sudah tidak menguntungkan untuk membuat supaya orang demi pandemi kita hanya nerima separuh ya. Nah, efeknya apa Pak? Dengan kuliah yang berlanjut terus karena dilaksanakan tetap, sehingga kualitasnya tetap baik disandingkan atau disaingkan dengan kampus-kampus lain yang pada saat itu mengadakannya secara online gitu. Sehingga ketika dilaksanakan seleksi taruna praktek, dilaksanakan ini kelihatan akan sangat berbeda sekali. Orang banget yang apel nih keren banget. Disitulah momen 2020 ke 2021 kami mulai mendatangkan atau ya kami datang juga perusahaan-perusahaan pelayaran yang selama ini nggak pernah melirik kami. Jadi 2021 itu saya bukan saya sih Kang. Sudah direktur dari 2019. Justru di situ visi saya memang saya harus menembus perusahaan yang selama ini belum ngerti Akpel gitu. Saya hanya mau minta mereka untuk izinkan anak kami itu tes, itu aja sebetulnya kan. Nah, kalau nanti sudah tes, kalau memang memenuhi persyaratan ya syukur bisa silahkan dipakai. Kalau enggak pun kami tarik, kami evaluasi kembali kan di mana letaknya. Nah, kondisi kami tetap melaksanakan perkuliahan, itu yang lain online akan menjadi perbedaan keunggulan. Iya, dan sejak itu jadi ramai perusahaan yang ke kami. Hari ini saya cerita kami masih ada tanggungan ke beberapa perusahaan belum bisa ngirim permintaan mereka.
Iya. Saya nggak sedang ngecap loh ya. Tapi that's true gitu. Ini perusahaan minta stoknya sentai. Ya, biasa dia. Saya ingin ambil hikmah Pak Ganda. Ya, jadi gini, ketika beliau itu yang daftar sedikit pada tahun 2020, ya, 2020. Itu tidak kemudian meratapi nasib, enggak. Justru kesulitan itu dijadikan kekuatan, yaitu apa? Berkurangnya mahasiswa dipakai beliau untuk mengurangi kapasitas sehingga tetap bisa masuk semua. Dan itu kemudian hasilnya adalah ketika kampus yang lain itu mengadakan online, yang dengan bisa offline, pasti beda lah hasilnya. Pamerkan nang perusahaan, ya toh. Sekarang tahu bedanya, ya toh. Orang di bersanding karo negeri. Dahsyat. Kalau yang lagi viral sekarang kan lagunya kan Wongkong ini kok dibanding-banding gitu. Kan kata-katanya kan yo mesti kalah. Kalau saya nyanyi nggak gitu, Pak. Kalau saya nyanyi gini, Wongkong ini kok dibanding-banding ke saing ke yo tetap menang. Ya tetap menang, Pak. Wongkong ini kok dibanding-banding ke ya mesti menang. Tetap menang, ya tetap menang. Waduh. Nah, beliau kan tetap menang. Nah, ini tetap wani. Ya tetap wani. Aduh, semboyannya sama kayak semboyan komunitas lari saya, mirip-mirip. Saya kan ikut di komunitas namanya Pelayon Ambyar Nusantara. Pelayon Ambyar Nusantara. Ya, itu slogannya Wani Melayu, Wani Ambyar. Karena memang diri ya, wani. Itu karena memang mengakomodir ya di Semarang, mengakomodir teman-teman yang begini loh, ketika mau join di komunitas lari itu, waduh, aku nggak bisa lari kenceng saya gitu. Aku nggak bisa berprestasi maksudnya gitu. Ya, ayo gitu. Kita latihan bareng-bareng. Yang penting mani dulu. Luar biasa. Suka dukanya apa? Ya wes mau sudah menyampaikan ya sebagian dukanya. Ada nggak yang lebih menyedihkan daripada mahasiswa turun separuh? Ya, yang lebih menyedihkan terutama di masa saya menjabat ya. Di masa saya menjabat 2019 itu saya dilantik bulan April. Kemudian di bulan Agustus, jadi ini sebentar lagi ulang tahun ini. Agustus itu maksudnya ulang tahun kejadiannya ini. Kejadian ini adalah kenaasan di salah satu kapal di mana ada 5 taruna kami praktek di sana gitu ya. Jadi ada 5 taruna kami praktek di sana, kemudian kapalnya itu mengalami musibah gitu kan. Musibah yang pada akhirnya vonisnya dari KNKT dari banyak pihak berwenang adalah tenggelam gitu ya. Dia ditemukan melalui teknologi ya, bahwa posisinya di sini sonar dan seterusnya. Nah, ini ada 5 taruna kami di sana. Nah, itu yang kemudian menjadi sulit bagi kami untuk menjelaskan kepada keluarga terutama kan, bahwa ya bekerja di laut ya, kalau bahasa saya kasarnya gini ya, memang kontrak mati dalam arti ya segala sesuatu kan bisa saja terjadi dimanapun gitu ya. Tetapi di laut itu memang kenapa orang dibayar gede? Karena resikonya memang juga besar. Resiko keselamatan jiwanya. Nah ini yang ada beberapa 2 keluarga lagi yang belum bersedia menerima keadaan, menerima situasi bahwa anaknya sudah nggak ada. Itu sulit untuk bisa menerima itu. Nah kami berjuang untuk yang 3 keluarga ini pun juga nggak mudah gitu, untuk meyakinkan mereka bahwa life must go on gitu loh. Masih ada adik-adiknya yang harus dipikirkan dan sebagainya. Bahkan untuk menerima santunan itu mereka merasa bahwa berarti kayak saya gitu, berarti kayak dijoli duit gitu. Itu yang memang di masa kepemimpinan saya itu ya, kalau saya bilang membayangi enggak juga sih, cuman kan memang kita harus menyelesaikan, harus menuntaskan supaya nggak ada tanggungan lagi ya. Memang ini selalu kami sampaikan pertimbangan ketika orang tua mengantar pertama kali masuk itu kan biasanya kami ada seremoni sambutan kepada orang tua, tampilkan drum band gitu ya. Nah kami sampaikan, Bapak Ibu jangan hanya melihat hal yang baik gitu kan ya, bahwa di balik segala kondisi yang baik ini ada resiko-resiko yang siap menghadang putra-putri panjenengan gitu loh. Nah ini harus siap menghadapi itu. Siap Pak, itu mantap. Itu disampaikan ke mahasiswa baru juga sampai? Iya, kami sampaikan ke orang tua waktu baru datang. Orang tua waktu pertama kali datang itu.
Gitu ya, itu sih Pak. Kadang-kadang. Luar biasa ya. Ini ya, dan Agustus ini Pak ya? Ya, kejadiannya di tanggal 27 atau 28. Iya, iya. Agustus. Ikut bersedih. Iya, ya. Moga-moga diterima di sisinya. Amin, amin. Amin, amin. Ya. Oke, kita di penghujung ini Pak Fajar. Oke. Mimpinya apa? Mimpinya, ya kalau untuk Akpel nih saya mimpinya lembaga ini makin gede gitu ya, tambah prodi-prodi lain gitu ya. Karena mungkin nggak jadi universitas. Begini sebetulnya yang harus dipahami masyarakat juga bahwa Politeknik itu universitas. Oh. Cuman Politeknik bisa sampai di S. Bisa sampai S3. Boleh sampai buka dokter terapan. Ya sudah universitas. Sudah universitas, makanya kan cuman vokasi. Betul. Universitas di vokasi gitu. Jadi bisa sampai S3 kok ya. Bisa sampai mengukuhkan profesor segala. Sudah sama kayak perguruan tinggi universitas gitu. Cuman kan karena memang kesannya Politeknik itu berarti masih di seputaran operasional, teknis gitu. Padahal sebenarnya bisa sampai ke magister dan dokter. Nah, itu mimpi kami. Selain buka prodi lain, mungkin kan dunia maritim ini membutuhkan support yang lain ya, katakanlah misalnya dan ilmu terapan, misalnya katakanlah akuntansi perusahaan pelayaran atau itu. Nah kemudian K3 misalnya gitu-gitu ya, yang mungkin atau wisata bahari mungkin gitu, yang kalau dikembangkan ke sana, terus bisa sampai ke jenjang magister doktor. Itu kalau untuk Akpelnya. Gitu ya. Kalau untuk saya memang sering jadi pertanyaan juga, Pak Fajar nih kalau nanti selesai katakanlah ceritanya 2 periode katakanlah, tapi saya nggak lagi kampanye ya. Katakanlah masuk periode kedua dan selesai, itu masih sangat muda. Muda banget tuh. Masih muda banget gitu. Lalu mau ngapain gitu? Karena kalau sudah jadi direktur kan sudah di top, terus masa habis itu jadi wakil atau jadi kan enggak lah kan gitu. Makanya ya keinginan saya sebetulnya adalah supaya bisa sebanyak mungkin berbagi inspirasi. Itu sih sebetulnya. Makanya ketika saya ditawarin Pak Ganda, Mas mau menginspirasi maka saya tidak mempertimbangkan apa-apa selain hanya karena waktu dan kesibukan aja, tapi saya pokoknya harus nih gitu. Inspirasi. Ya. Tapi benar-benar menginspirasi dah Pak. Ya. Sangat. Ruang kantor saya sekarang oleh teman-teman IT dibilang ruang Masdir. Ruang Masdir itu direktur. Iya. Karena mereka manggil saya ikut-ikut menteri, Mas Menteri. Iya. Sangat belia. Teman-teman IT sering saya ajak untuk live dari ruangan saya gitu ya. Cerita tentang Akpel nih, cerita tentang apapun lah gitu. Singkat-singkat live IG bangsa sebentar-sebentar gitu ya di ruang Masdir itu. Masdir. Berarti pengennya di ruang Masdir juga ya. Ruangannya tak kasih apa namanya tuh wallpaper ya. Instagram itu ya. Instagram itu ya. Aduh, mantap. Saya sebetulnya masih ingin ngulik-ngulik bagaimana perjalanan beliau dari kecil sampai menjadi direktur sekarang. Waktunya habis Pak Ganda. Selalu begitu Pak ya. Selalu. Dengan narasumber yang keren ini kayaknya kita kenal kebiasaan waktu ya. Ada Pak Fajar, terima kasih sekali untuk sama-sama. Iya, terima kasih ya Pak Fajar ya. Para pemirsa Sobat Kendal. Dan terakhir saya mohon bisa diberikan motivasi atau tips untuk Sobat Kendal. Ya. Baik, singkat dan sederhana saja. Orang sukses bukan orang yang tidak pernah jatuh. Orang sukses adalah orang yang segera bangkit ketika dia jatuh. Demikian Sobat Kendal yang bisa kita share ya, benar-benar menginspirasi ya, dan sangat cocok dengan apa yang disampaikan beliau, ingin menjadi inspirator. Jangan lupa ya, like, comment, dan share, kemudian subscribe channel Cah Kendal Podcast, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Iwayu dan Kendal, see you Cah Kendal.